Baik, Bapak Pak Roy panggilan Pak ya. Iya. Pak Roy, Kepala SMK Darul Ulum Muarakewai. Nah, dalam kasus yang akan saya wawancarai itu berkaitan dengan dilema etika namanya Pak. Sebelum itu saya sampaikan sedikit gambarannya bahwa dilema etika itu adalah kasus atau permasalahan yang pilihannya nih nanti sama-sama benar. Nah, bagaimana kita menyikapi atau menyelesaikan permasalahan yang pasti akan terjadi di sekolah kita. Nah, berkaitan dengan kasus-kasus dilema etika yang telah Bapak temui di sekolah. Kasus-kasus ini tentu Bapak telah menyelesaikan permasalahannya. Nah, bagaimana Bapak untuk mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau kasus-kasus ini sebagai bujukan moral? Baik, menjauh daripada pertanyaan yang sudah Bapak berikan, Ya. tentu kami merujuk kepada pengalaman Ya. sesuai yang sudah pernah kami alami. Memang hal yang demikian itu biasa terjadi di semua sekolah, termasuk kita sendiri kan, sekolah itu sendiri. Cuma ketika hal itu terjadi, itu ada beberapa peristiwa. Contohnya gini, dikeluarkan atau tetap sekolah, Iya. diloloskan atau digagalkan, naik lulus atau tidak lulus, atau tidak lulus, naik atau tidak naik. Tentu hal itu tidak bisa kita putuskan sendiri. Kita akan tetap merujuk kepada mana yang lebih baik. Sebab kedua-duanya ada efek samping yang harus kita pikirkan. Contoh, ketika anak kita gagalkan, itu hampir kita itu menggagalkan masa depan mereka. Apalagi sampai kita keluarkan. Sebab ketika anak keluar itu kan mentalnya kena. Beberapa sekolah pun akan enggan menerima mereka. Apalagi sekitar Pasaman Barat banyak SMK, dan SMK kan kita sama kenal. Jadi ketika anak itu kita keluarkan, kemana dia akan keluar? Kemana akan pergi? Nah, kalau sesuai dengan dapodik, sekarang kan bisa gitu Pak. Kalau dulu kan bisa, anak itu kita keluarkan, udah keluarkan saja kan. Sekarang nggak bisa seperti itu kan. Kalau anak itu keluar, kemana dia akan dikeluarkan? Nggak bisa dibiarkan seperti yang lain putus kan. Kalau dulu kan bisa, kalau sekarang nggak bisa. Harus ada tujuannya dulu. Harus ada tujuannya dulu, baru bisa dikeluarkan. Jadi kalau seandainya dia di sekolah kita, sekolah A, sekolah kita, pindah ke sekolah B. Sementara SMK dan SMK itu kan bersaudara. Sekolah B pasti akan telepon saya. Kenapa anak bapak, anak saudara pindahkan kemari? Tentu saya pun harus jujur juga. Ini salah satu pertanyaan akan timbul kalau seandainya itu anak itu kita keluarkan. Kemudian yang kedua, anak itu tidak akan menyambung lagi, tidak akan melanjutkan pendidikannya. Ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya pasti akan menjadi kenakalan. Setelah itu memang masa depan itu kita nggak ada bisa menjaga kan. Betul. Cuman kalau dari efek yang akan ditimbulkan ketika anak itu kita keluarkan, kita gagalkan, lebih banyak mudaratnya daripada secara umum lebih banyak tidak baiknya yang akan terjadi pada anak rakyat. Sebab kodrat manusia itu menerima kebenaran. Betul. Nah, dari yang Bapak jelaskan tadi kan, untuk mengidentifikasinya Bapak harus selidiki dulu berarti permasalahan ini. Nah, ketika ada permasalahan yang demikian terjadi, Bapak sebagai pimpinan, maka untuk memutuskan kasus-kasus atau permasalahan, karena ada tadi dua pilihan, ada kepentingan sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Nah, bagaimana Bapak ini untuk memutuskannya? Kalau untuk memutuskan sesuatu, walaupun kita sebagai pimpinan tertinggi di sekolah kan, tentu kita harus bermusyawarah. Bermusyawarah.
musyawarah fil amri, bermusyawarah untuk mengambil keputusan. Ya tentu kita harus berbicara wakil kesiswaan, wali kelas, berapa kali sudah dipanggil, 1 kali kah, 2 kali kah, 3 kali kah, atau yang lebih pedulinya lagi, sudahkah pernah dilakukan kunjungan rumah? Begitulah kita jadi guru nih Pak, anak orang kita betul untuk itu istilahnya itu memang betul peduli kita dengan anak orang ini. Betul. Padahal ke anak kita belum tentu kita bisa. Cuman bukan hanya sekedar tuntutan, cuman sebagai seorang guru, sebagai pendidik, jaminannya kan ada 2. Di dunia dapat, di akhirat. Betul. Nah, kalau yang demikian itu Pak ya, selama ini kan udah ada pengalaman Bapak sampai ke situ. Langkah-langkah atau prosedur lah yang Bapak lakukan ketika tadi ada orang tua tidak menerima ketika disampaikan kesalahan dari anaknya kan. Apa langkah-langkah atau prosedur yang bisa Bapak lakukan untuk menyelesaikan masalah seperti itu lagi? Ya tergantung tingkatan kasusnya Pak. Istilahnya itu kalau seandainya orang tua itu memang betul-betul tidak menerima, ya tentu kita pun nggak bisa menerima anaknya. Kalau kasusnya udah sampai mentok sampai di situ, orang tua nggak bisa menerima, siswa nggak juga menerima, berarti kita pun tentu tidak bisa menerima. Ya udah kita putuskan hubungan sampai di situ. Padahal perjuangan kita udah sampai di situ kan. Masih anak kita masih mau kita menerima. Cuma kalau orang tua tidak menerima, siswa pun tidak mau dididik, ya gimana lagi? Tentu tugas kita habis sampai situ. Tapi kalau seandainya orang tua bisa menerima, kita didik insya Allah. Sebab pendekatan istilahnya itu psikis itu kan, jangan pendekatan fisik kan, itu yang psikisnya mungkin perhatian kepada anak, mungkin dia butuh perhatian, ya kita perhatikan, adalah perhatian khusus kita terhadap anak tersebut. Sebab walau bagaimanapun kita tuh Mas Halim belum tentu berdasarkan pengalaman, anak yang sukses itu belum tentu yang mana. Betul. Bahkan anak-anak nakal itu banyak yang sukses. Banyak yang sukses. Yang kedua, yang sering menyapa itu ketemu di luar itu anak-anak nakal. Kenapa? Mereka tahu, mereka tuh pernah dididik. Betul. Belum tentu akhlak mereka tuh belum tentu mana yang lebih akhlaknya nanti baik, attitude-nya baik. Setelah mereka tamat, apakah yang paling cerdas-cerdasnya dulu belum tentu. Secara akademik tadi belum menentukan di luar Pak ya. Ini lagi Pak, dari hal-hal yang telah Bapak lakukan tadi, ada pendekatan secara psikis, memberikan perhatian khusus kepada anak. Padahal kita masih mau menerima sebenarnya anak ini nih. Kalau orang tuanya juga menerima apa yang kita ceritakan, kasus-kasus yang terjadi pada anak di sekolah misalkan. Langkah yang paling Bapak anggap efektif lah dalam pengambilan keputusan kasus-kasus ini, seperti apa langkahnya lagi Pak? Kalau langkah-langkahnya, intinya semuanya Pak Salim itu kerjasama. Ada kerjasama antara kita dengan orang tua. Kerjasama orang tua dengan wali kelas, dengan wakil kesiswaan. Kalau kerjasama kita itu bagus, kemudian kita ada satu fikrah, satu pemikiran, insya Allah anak kita kan baik. Kita perhatikan sama-sama kita perhatikan. Sebab anak itu lebih lama bersama orang tuanya daripada sama kita. Kalau sana sama kita itu mungkin anaknya tertib, tapi ketika di luar, kalau mereka dilepas tentu nggak juga tertib. Jadi adalah kerjasama antara orang tua dengan pihak sekolah. Berarti intinya kalau saya menangkapnya itu berarti kerjasama pihak sekolah dengan bersama orang tua wali murid. Pihak sekolah berarti terlibat seluruhnya, kepala sekolah, wakil kesiswaan, guru dan guru BK dan lain-lainnya. Yang penting unsur yang ada di sekolah. Termasuk juga teman-teman. Sebab kalau anak-anak itu tidak nyaman bersama teman-teman, dia nggak juga mau sekolah. Betul. Jadi sama semuanya. Tentu dalam penyelesaian kasus-kasus seperti ini ada tantangan bagi Bapak. Ada. Hal apa yang kira-kira yang menjadi tantangan ketika mengambil keputusan seperti ini, Pak? Kalau tantangan yang paling istilahnya itu yang agak menantang itu ketika pendapat kita itu tidak bisa diterima orang tua. Kemudian ketika pendapat orang tua itu tidak bisa kita terima.
Itu tantangannya. Nah, itu tantangan yang paling yang beratnya kita seperti sampaikan ke orang tua berkaitan dengan kasus Iya. anak tidak diterima oleh orang tuanya. Iya. Contoh gini Pak Saleh. Iya. Bu, anak ibu tidak sampai ke sekolah. Mm-mm. Ibunya ngotot. Dari rumah Oh, berangkat. nggak bisa. Tidak bisa. Saya antarkan anak saya sampai ke sekolah, Iya. sampai di pintu. Iya. Karena penyelarasan itu istilahnya pemahaman itu sering terbentur. Itu salah satu contoh kecil kan. Seperti itu. Nah, tentu dalam penyelesaian kasus ini selama Bapak menjadi pemimpin di sekolah, karena kasus tidak tahu kita datangnya Pak. Iya. Apakah untuk menyelesaikannya terjadwal atau ada tata kelola jadwal penyelesaian kasus, atau Bapak bisa menyampaikan bahwa penyelesaian kasus ini langsung aja, langsung ketika ada kasus langsung kita proses begitu, atau bagaimana Pak? Yang namanya kasus itu kan ada jadwalnya Pak. Iya. Tidak ada kasus terjadwal Pak. Tidak ada kasus yang terjadwal kan. Kalau sebenarnya ya adalah tingkatan kan. Kalau seandainya anak itu baru kali, tergantung tingkatan permasalahan dengan anak kan. Kalau seandainya kasusnya kasus ringan, mungkin bisa diselesaikan dengan wali kelas. Langsung Dengan pertama, kedua, atau ketiga. Nah, mungkin langsung dengan kepala sekolah. Iya. Jadi harus ada proses dulu. Sebabnya guru-guru itu kan atau wali kelas itu kan tugasnya ada juga. Nah, mungkin kita ambil alih kan. Tapi ketika nanti wali kelas sudah panggil, kemudian berhadapan dengan kesiswaan, dengan guru konselornya kan, dengan guru BK-nya. Kalau nanti anak itu belum juga bisa kita bina, barulah kita masuk sebagai kepala sekolah kan, barulah di situ nanti setelah kita panggil semuanya kan, orang tua, siswa berhadapan, kemudian kesiswaan dan juga wali kelas. Berarti kalau udah sampai kasusnya ke Bapak, berarti intinya tidak ada pakai jadwal Pak ya? Tidak ada jadwal. Berarti bisa kita ada langsung, bisa langsung. Kemudian tergantung juga kan, kalau seandainya pas kita lihat ada terjadi kasus, kita ada di lapangan, ya bisa juga kita tindak. Nah, untuk penyelesaian kasus ini lagi Pak, mungkin ada orang yang mendukung atau faktor-faktor yang lain yang membantu atau mempermudah Bapak lah dalam pengambilan keputusan kasus ini. Ada mungkin orang atau seseorang lah, atau faktor, atau banyak orang, misalnya faktor-faktor yang lain yang mendukung, yang mempermudah. Kalian untuk permudah itu banyak. Banyak semuanya kan. Pokoknya semua stakeholder yang ada di sekolah ikut mengambil keputusan. Terutama kita para unsur pimpinan kan. Cuman ketika nanti terjadi kasus besar kasus besar mengikuti proses dugaan, umpamanya ini contoh Pak Salim contoh kan, terjadi keributan anak, anak berkelahi, kemudian berkelahi itu sampai kepada kasus ke ranah hukum, contoh kan, sampai ke ranah hukum, terus kejadiannya itu di sekolah, tentu harus diselesaikan di sekolah. Andai kata tidak diselesaikan di sekolah, mungkin bisa lanjutkan hukum. Mungkin kita nggak bisa sendiri. Mungkin ada lagi yang lebih tinggi, yang lebih tua dari kita. Nah, ini contoh kecil. Mudah-mudahan jangan terjadi. Semua belum pernah terjadi kan. Kalau sampai hal yang demikian, bukan mungkin kita harus libatkan yayasan. Nah, dari semua yang telah Bapak sampaikan tadi, tentu ada pembelajaran yang dapat kita ambil, terutama bagi Bapak sebagai pimpinan yang telah menyelesaikan kasus tersebut. Nah, apa kira-kira pelajaran yang dapat diambil Pak? Kalau pelajaran yang bisa saya ambil itu mungkin bisa jadi pesan bagi kita sebagai guru kan. Pesan kepada sesama guru. Pesan saya itu ya tetap sabar mendidik anak. Kita belum tahu siapa yang akan sukses itu. Sebab bukan teori yang membuktikan, tapi kenyataannya orang-orang sukses itu berasal dari
siswa nakal yang bertobat. Oh, jadi intinya Bapak sudah temukan mungkin ini. Oh, sudah, bahwa banyak, yang sukses itu pelajaran kita ambil Iya. siswa-siswa yang nakal tapi akhirnya bertobat. Ya, itu banyak sukses. Itu pelajaran yang dapat. Itu pelajaran. Oh. Baik Pak, terima kasih atas Iya. kesempatan yang telah Bapak berikan.